Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ihya'i sunnati sayyidil anam. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaina al-Qur'an. Alhamdulillah ala jami'in ni'am al-zahirati wal-batinah, as-sabiqati wal-lahiqah, ad-dunyawiyati wal-ukhrawiyah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا رسول الله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إنكم قادمون إلى الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اليوم رهان وغدا سباق وسبقة الجنة وغاية أكثر الناس النار. اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini. Di antara hikmahnya supaya kita senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kebanyakan manusia justru sebaliknya. Ketika mereka melihat alam ini, ketika mereka melihat hiruk pikuknya dunia ini, justru mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah ciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi, dan segala aturan-aturan yang ada di antara langit dan bumi, supaya kamu tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa. Allah ciptakan bumi, ciptakan langit, supaya kita tahu Allah itu Maha Kuasa, sehingga kita bergantung hanya kepada Allah dalam setiap waktu dan keadaan. Bukan sebaliknya, ketika melihat langit, melihat bumi, kita justru cenderung bergantung kepada langit, kepada bumi, lupa kepada yang menciptakannya, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia ini agar kita ingat kepada akhirat. Afara'aytumun nara allati turun أأنتم أنزلتموه من أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة. Allah jadikan api yang ada di dunia ini untuk mengingatkan kita kepada api yang ada di akhirat. Allah SWT menciptakan kesusahan-kesusahan dunia ini agar kita mengingati kesusahan-kesusahan yang ada di akhirat yang panjang,
yang tidak ada habis-habisnya. Kalau kesusahan dunia yang beberapa hari ini saja kita betul-betul menderita, bagaimana kesusahan yang lama di akhirat, yang jutaan tahun yang tidak ada habisnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kesenangan-kesenangan di dunia ini bukan supaya kita sibuk dengan kesenangan-kesenangan dunia ini, tapi agar kita ada semangat untuk mencari kesenangan yang kekal abadi, kesenangan di akhirat kelak yang selama-lamanya. Allah menciptakan raja-raja, orang-orang kaya di dunia ini bukan supaya kita ingin jadi raja pula, kita ingin jadi kaya pula, bukan itu yang hikmahnya. Tapi hikmah yang terpenting supaya kita menjadi orang yang kaya yang selama-lamanya di akhirat, menjadi raja yang selama-lamanya di akhirat. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau kita melihat orang-orang mulia di dunia ini, bukan kemudian kita keroyokan kemuliaan di dunia ini, tapi kita ingin merebut kemuliaan yang selama-lamanya, kemuliaan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia ini juga sebagai ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kesenangan, Allah ciptakan kesusahan, Allah ciptakan orang kaya, Allah ciptakan orang miskin, keadaan sakit, keadaan sehat, keadaan sedih, keadaan gembira. Semua keadaan-keadaan yang Allah ciptakan di dunia ini adalah untuk menguji kita. Ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita amal agama atau tidak. Kalau kita amal agama dalam keadaan-keadaan yang berubah-ubah ini, itulah kesuksesan, itulah kelulusan, itulah keberhasilan. Maka kesusahan-kesusahan yang ada di dunia ini jangan membuat kita meninggalkan agama. Kesenangan-kesenangan di dunia ini jangan membuat kita meninggalkan agama. Itu hanya ujian. Orang yang lulus dalam ujian itu adalah orang yang istiqomah dalam agama Allah, mati dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kesuksesan yang sebenarnya. Orang-orang yang mengira kesuksesan adalah dengan dunia ini, pasti sebentar lagi dia akan kecewa. Pasti dia akan kecewa ketika dia meninggalkan dunia. Ternyata apa yang dibangga-banggakan semua habis, tidak tersisa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia ini ujian, akhirlah tempat kita. Allah mencetak kita untuk negeri akhirat, bukan untuk dunia ini. Allah menciptakan kita untuk akhirat. Rumah kita yang sebenarnya adalah rumah di akhirat. Kebahagiaan yang sebenarnya adalah kebahagiaan di akhirat. Kemuliaan yang sebenarnya adalah kemuliaan di akhirat. Janganlah dijadikan dunia ini sebagai cita-cita, sebagai maksud hidup, sebagai yang kita risaukan siang dan malam. Akhiratlah yang semestinya kita pikirkan. Hari tambah hari, tambah dekat perpisahan kita dengan dunia ini, dan tambah dekat sampai kita ke negeri akhirat. Maka hari tambah hari semestinya tambah berkurang kesibukan kita, kerisauan kita, pikir kita mengenai dunia ini, dan tambah hari tambah mikir akhirat. Hari berganti hari, tambah dekat perjumpaan kita dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari tambah hari tambah persiapan bagaimana kita menghadap kepada Allah, supaya kita menghadap kepada Allah dalam keadaan diridhai oleh Allah dan ridha kepada Allah. Hari tambah hari, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan pimpinan kita, junjungan kita yang mulia baginda Muhammad SAW. Maka tambah hari tambah menghidupkan sunnahnya,
tambah mencintai beliau, tambah banyak berselawat kepada beliau, meneruskan perjuangan beliau agar dalam perjumpaan nanti jadi perjumpaan yang indah, jadi kita diakui sebagai penerus beliau, sehingga dapat doa-doa beliau, rahimallahu khulafai alladzina yuballighuna anni, semoga Allah merahmati wakil-wakilku yang menyampaikan agama ini dari aku. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dunia ini ujian. Mulai kita umur 15 tahun akil balik, diuji terus siang dan malam. Ujian terakhir ketika sakaratul maut, kita senantiasa diuji, dilihat oleh Allah, dicatat oleh para malaikat, dan hasil ujian itu sebentar lagi akan dielankan, akan diumumkan di padang mahsyar. Fulan ibnu Fulan telah berhasil menghabiskan umurnya istiqomah dalam agama, dia akan sukses selama-lamanya. Fulan ibnu Fulan telah gagal dalam kehidupannya, telah gagal dalam ujiannya, dia tidak mengamalkan agama yang diridhai oleh Allah, sehingga akan celaka selama-lamanya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita bisa lulus dalam ujian ini? Tidak ada cara lain kecuali kita membuat suasana kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam, suasana perjuangan Nabi alaihi salatu wasallam, suasana Madinah al-Munawwarah, suasana hijrah, suasana nusrah, suasana menghidupkan amal masjid, suasana dakwah. Itulah yang membuat kita mudah lulus dalam ujian-ujian ini. Hadirin muliakan Allah Ta'ala, orang yang mengamalkan agama, orang yang memperjuangkan agama, bukan orang yang sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan memperjuangkan agama. Innamal a'malu bil khawatim, amalan itu adalah menurut akhirnya. Bila kita mati dalam agama, dalam memperjuangkan agama, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Baginda Nabi bukan dakwah sehari 2 hari, tapi sampai wafat dalam keadaan sakaratul maut, beliau masih dakwah, as-salah, as-salah, jagalah salat, jagalah salat. Dalam keadaan sakaratul maut, beliau masih membentuk jamaah 3.000 orang mau dikirim ke Romawi. Inilah kesuksesan. Jangan kita puas dengan beberapa hari ini, tapi kita akan terus sampai mati. Namuliakan Allah SWT, bukan ibadah sehari 2 hari, tapi bagaimana mati dalam keadaan ibadah, mati dalam keadaan zikrullah. Itulah kesuksesan. Mati dalam agama. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizina aminin, wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-mukhlisin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.